Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Setelah Lindong melepaskan auranya, alun-alun, yang dipenuhi dengan banyak ahli top dari Chaotic Dimensi terdiam beberapa saat. Setelah itu, emosi dalam mata banyak orang berubah, sebelum akhirnya berubah menjadi suram. Bahkan, ketika mereka berbalik untuk melihat Lindong sekali lagi, tidak ada sedikit keraguan di mata mereka. Orang-orang di sini sebagian besar adalah individu-individu terkenal di dalam Chaotic Dimensi, dan mereka secara alami memiliki kekuatan besar. Oleh karena itu, mereka dapat menyimpulkan kekuatan Lindong dari auranya. Bahkan, mereka yakin bahwa dia telah mencapai tahap reinkarnasi. Tentu saja, kekuatannya yang tepat dalam tahap reinkarnasi, hanya bisa ditentukan oleh para ahli puncak dari Chaotic Dimensi, yang duduk di kursi barisan depan alun-alun. Bagaimanapun juga, mereka semua telah melewati satu kesengsaraan reinkarnasi. Meskipun demikian, mereka masih merasa terancam ketika mereka menangkap aura Lindong. Karena itu, ini membuat mereka mengerti, bahwa meskipun pemuda di depan mereka ini tampak seperti ahli panggung reinkarnasi biasa, kemungkinan mereka tidak cocok untuknya dalam pertarungan yang sebenarnya. Teman muda Lindong benar-benar luar biasa. Mutian membelai janggutnya saat dia berkata kepada Mulan yang ada di sampingnya. Iya, bahkan sangat menakutkan, bakas Mulan. Mulan hanya bisa mengangguk dan mendesah. Setelah semua, itu benar-benar sulit baginya untuk berdamai dengan kenyataan, bahwa ahli yang kuat ini, yang dapat tetap dikumpulkan, bahkan ketika menghadapi banyak pakar top dari Chaotic Dimensi, sebenarnya adalah seorang pemuda yang lemah pada saat itu. Tentu saja, kakak laki-laki, Lindong jelas lebih kuat dari kakek pertama. Selain mereka, Mu Lingshan berkata dengan bangga. Ketika Mutian melihat seberapa cepat cucunya telah membalikkan punggungnya pada mereka, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Setelah itu, dia menoleh dan tersenyum ke arah pria tua berjubah biru, yang berada dalam jarak yang cukup dekat. Dia adalah kepala istana saat ini dari Tentousan Sea Heaven Palace, Wan Xuan. Tanpa diduga, dia muncul juga. Kapasitas dalam pertemuan ini benar-benar menakutkan, gumam Mutian sambil mengamati sekelilingnya. Setelah itu, dia menyadari bahwa sebagian besar ahli top dalam Chaotic Dimensi telah hadir. Selama lebih dari ribuan tahun, ini adalah pertama kalinya situasi seperti ini pernah terjadi di Chaotic Dimensi. Sampai sekarang, Laut Iblis Chaotic dalam kekacauan. Saat Imo mulai mengamuk, meskipun klan Paus Sage Immortal kami dapat bersembunyi sementara dari serangan mereka, ini bukan solusi jangka panjang, ucap Mulan. Betul, Mutian mengangguk. Segera, dia melihat para ahli yang tak terhitung jumlahnya yang telah hadir, sebelum jantung manulanya mulai merasakan sedikit kebanggaan. Lagi pula, jika mereka bisa membentuk aliansi dengan sukses, mengapa mereka harus takut pada Yimo itu? Matahari yang cerah menggantung tinggi di langit. Tiba-tiba, suara gong bergema melintasi alun-alun besar ini. Setelah itu, seluruh tempat menjadi sunyi, sebelum banyak pasang mata memandang ke depan. Di tempat itu, berdirilah sosok cantik yang memesona. Dia adalah Tang Xinlian dari Flame Divine Hall. Semuanya, aku yakin bahwa kalian semuanya sudah tahu, mengapa Flame Divine Hall aku telah mengatur pertemuan ini. Saat ini Yimo sedang mengamuk, dan Perang Dunia Kuno memberi kita pelajaran sekilas tentang seberapa kuat Yimo ini. Bahkan, mungkin banyak dari kamu di sini telah menyaksikan sendiri hal ini secara pribadi, ucap Tang Xinlian berpidato. Tang Xinlian menggunakan matanya yang cantik untuk mengamati tempat itu, saat suaranya yang jernih bergema di seberang alun-alun. Berdasarkan informasi yang diperoleh oleh Flame Divine Hall aku, 8 wilayah laut telah diberangus oleh Yimo. Sementara itu, 120 faksi yang ada di dalamnya, semuanya telah dimusnahkan. Mayat-mayat mengotori tanah, dan darah mengalir seperti sungai dimanapun mereka lewat. Aku yakin bahwa tidak ada faksi di sini yang dapat dengan percaya diri mengklaim, bahwa mereka dapat melawan Yimo sendirian kan, ucap Tang Xinlian. Tidak ada satu irang pun yang menjawab. Sementara itu, mereka semua memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Bahkan, beberapa dari mereka bahkan berduka secara diam-diam. Terbukti, beberapa dari mereka sudah menderita kerugian besar setelah Yimo menyerang. Bolehkah aku tahu, apa yang ada dalam pikiran Nona Tang? Pria tua berjubah biru itu merenung sejenak sebelum dia bertanya. Itu tidak terlalu rumit. Singkatnya, ini adalah untuk membentuk aliansi untuk melawan mereka, ucap Tang Xinlian yang wajahnya berseri-seri sebelum dia melanjutkan.
5 master kuno telah meminta Balai Divine Flame aku untuk menyatukan semua orang, dan membentuk aliansi untuk melawan Yimo. Ucap Tang Xinlian. Beberapa suara mendengung dipancarkan dari dalam alun-alun besar ini. Setelah itu, banyak ahli berpaling untuk saling memandang. Sebelum mereka tiba, mereka sudah samar-samar menebak apa yang sedang terjadi. Namun, mereka masih sedikit terkejut ketika mereka mendengar berita itu secara pribadi. Bahkan, aliansi besar yang meliputi seluruh Chaotic Dimensi, belum pernah dibuat sebelumnya. Suara dengung menyebar di seluruh tempat. Meskipun banyak ahli yang kuat merasa cenderung untuk bergabung, mereka memilih untuk tetap diam pada saat ini. Lagi pula, meskipun mereka didorong ke sela-sela yang mengerikan oleh Yimo, mereka telah membentuk faksi mereka sendiri setelah Emi mengeluarkan banyak keringat dan air mata. Oleh karena itu, begitu aliansi ini terbentuk, apakah mereka masih dapat mempertahankan kontrol atas faksi masing-masing? Semuanya, aliansi yang disebut ini hanya dimaksudkan untuk melawan Yimo. Setelah aliansi ini terbentuk, kita semua akan menyerang dan bertahan sebagai satu kesatuan. Untuk mencegah satu pihak mendapatkan kontrol kepada pihak lain, kami akan mencalonkan beberapa faksi yang lebih terkenal dan membentuk dewan. Selain itu, setiap keputusan penting harus melalui dewan ini. Selanjutnya, di atas dewan ini, kami juga akan membuat dewan tetua. Mereka akan dikelola oleh 5 master kuno, dan juga Lindong, dan mereka akan bertugas mengawasi aliansi. Setelah itu, setiap faksi akan mengirimkan pasukan tempur elit mereka untuk menciptakan tentara pembunuh iblis. Sementara itu, Master Spasial juga akan melakukan intervensi, dan membuat formasi teleportasi di setiap wilayah laut besar. Karena itu, jika ada wilayah laut yang diserang oleh Yimo, tentara pembunuh iblis akan segera muncul. Ucap Tang Xinlian. Tang Xinlian berdiri tegak dan bangga, di saat suaranya yang jernih menyebar. Mengoperasikan aliansi besar seperti ini seharusnya menjadi tugas yang rumit dan sulit. Namun saat berada di tangannya, dia dapat menyederhanakan operasi dan membuatnya berjalan efisien. Selain itu, dengan mendistribusikan otoritas, dia dapat meyakinkan faksi-faksi tertentu yang khawatir, bahwa Flame Divine Hall berencana untuk mengambil keuntungan dari aliansi ini untuk memperluas basis mereka. Alun-alun besar itu benar-benar sunyi. Sementara itu, mata individu yang tak terhitung jumlahnya berkilauan, sementara hati mereka mulai bergetar. Sepertinya aliansi seperti itu memang bisa dilakukan. Tidak ada yang keberatan dengan fakta bahwa 5 master kuno adalah anggota Dewan Tetua. Lagi pula, mengingat ketenaran dan reputasi mereka, mereka memang memenuhi syarat untuk pekerjaan itu. Namun, orang banyak menatap Lindong dengan ekspresi aneh di mata mereka. Ini karena bahkan seorang ahli top dalam Chaotic Dimensi seperti Mutian, tidak memenuhi syarat untuk memegang posisi seperti itu. Namun, meskipun usianya masih muda, Lindong bisa melakukannya. Ini pasti membuat banyak dari mereka tercengang. Lindong juga diam-diam mengangguk setelah mendengar ini. Sementara itu, kilatan kekaguman melintas di mata Flame Master dan yang lainnya. Kemampuan kepemimpinan Tang Xinlian benar-benar menakutkan. Kemungkinan dengan kemampuannya begitu aliansi terbentuk, Chaotic Dimensi akan mampu melepaskan kekuatan tempur yang menakutkan. Hadirin sekalian, kita semua mendukung penuh pengaturan ini. Bagaimana menurut kalian? Flame Master secara perlahan berkata. Namun, suaranya yang rendah dan dalam menyebabkan seluruh tempat menjadi diam. Kita sudah bertarung dengan penjara iblis di masa lalu. Mungkin kekacauan di Chaotic Dimensi hanyalah gelombang pertama. Segera setelah itu, Yimo akan menyapu seluruh dunia. Pada saat itu, Perang Dunia Kedua akan benar-benar dimulai. Akankah telur muncul tanpa cedera setelah sarangnya rusak? Jika kita tidak membentuk aliansi sekarang, makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di dunia ini akan dihancurkan, ucap Master Api. Hati para ahli yang tak terhitung jumlahnya berdebar setelah mendengar suara rendah dan mendalam dari Flame Master. Jika perang dunia pecah, kemungkinan tidak ada dari mereka yang bisa lolos tanpa cedera. Selain itu, untuk meningkatkan kekuatan bertarung kita akan membuka benteng ancestral yang ditinggalkan oleh guru kita pada saat itu. Pada saat itu, kami akan mengizinkan mereka yang telah mencapai tahap samsara untuk memasukinya. Jika kamu beruntung, itu mungkin akan membantu kamu untuk maju ke tahap reinkarnasi, ucap Master Api. Kata-kata terakhir Flame Master segera menyebabkan seluruh tempat meledak menjadi gempar. Bahkan, para ahli panggung samsara yang tak terhitung jumlahnya berdiri segera, sebelum mereka menatap Flame Master dengan mata panas. Suasana di alun-alun telah mencapai puncaknya. Lagi pula, tawaran itu terlalu menggoda. Flame Master benar, 10.000 laut surga istana aku bersedia bergabung dengan aliansi. Ketika dia melihat bahwa waktunya sudah matang, orang tua berjubah biru memimpin dan berdiri.
Kemudian, dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata dengan hormat. Klan Paus Sage Immortal, aku juga bersedia untuk bergabung dengan aliansi, dan melawan Yimo bersama-sama. Mu Tian juga berdiri dan berkata. My Heaven Sea Cliff juga bersedia bergabung dengan aliansi. Ahli top lain dari Chaotic Dimensi berdiri dan berkata. Pavilion Sea Sword bersedia. Kami juga bersedia bergabung dengan aliansi. Banyak para pemimpin lain berdiri dan berkata. Di dalam alun-alun besar ini, banyak tokoh tiba-tiba berdiri, sebelum teriakan rendah terdengar dalam gelombang. Akhirnya, suara mereka berkumpul dan meluncur ke awan. Sementara itu, keinginan untuk bertarung mulai naik secara diam-diam. Ketika Lindong menatap adegan yang mendidih di depannya, dia tanpa sadar mengeluarkan desahan lembut dari bibirnya. Berkat kelompok Flame Master dan tekanan dari Yimo, aliansi ini terjalin dengan cepat. Namun, apakah aliansi ini benar-benar dapat melepaskan kekuatannya, masih akan bergantung pada kemampuan Tang Xinlian. Setelah aliansi berhasil dibentuk, langkah selanjutnya adalah menyelesaikan prosedur operasional yang rumit. Namun, dibandingkan dengan ketika Lindong mendirikan Four Titans Palace-nya, menjalankan aliansi besar seperti ini ternyata jauh lebih rumit. Untungnya, Lindong tidak perlu khawatir tentang hal itu. Masalah-masalah ini secara alami jatuh ke pundak Tang Xinlian. Sementara itu, ia mulai menunjukkan kemampuan kepemimpinannya, yang membuat orang lain kaget. Hanya dalam 5 hari, aliansi sudah mulai terbentuk. Lindong dan Master Spasial juga bertindak serempak selama hari-hari ini. Mereka menuju ke berbagai wilayah laut besar, dan membangun formasi teleportasi yang saling berhubungan satu sama lain. Dengan melakukan itu, begitu pasukan pembantai iblis terbentuk, mereka akan bisa menghentikan Yimo yang mengamuk. Meskipun Lindong telah maju ke tahap reinkarnasi, tugas yang berbahaya dan melelahkan ini masih membuatnya kelelahan. Faktanya, pada saat dia kembali ke Flame Divine Hall, wajahnya sedikit pucat. Di dalam aula besar, ketika Tang Xinlian yang sedang sibuk mengelola aliansi, dia melihat Lindong dan tersenyum. Setelah itu, dia secara pribadi menyajikan teh dan berkata, "Bagus sekali," ucap Tang Xinlian. "Aku membuatmu sangat kesulitan, tapi, kesulitan kecil ini bukanlah apa-apa." Lindong menerima teh yang harum, sebelum dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak terlalu merepotkan. Selain itu, kamu bukan satu-satunya yang terlibat. Yimo telah mengamuk di Chaotic Dimensi, dan ini pasti akan mempengaruhi Flame Divine Hall kita pada akhirnya," ucap Tang Xinlian sambil tersenyum. "Selain itu, kamu bukan salah satu dari Master kuno. Namun, kamu memilih untuk melibatkan diri dalam masalah seperti itu," ucap Tang Xinlian. "Aku tidak mulia, dan tanpa pamrih seperti mereka," Lindong berkata dengan pahit. "Meskipun mereka memang individu yang sangat dihormati, kamu sendiri tidak begitu buruk," ucap Tang Xinlian sambil tersenyum. Sementara itu, ada ekspresi mempesona di matanya yang indah. Pada saat ini, dia tidak membawa sikap keren dan heroik seperti biasanya. Sebaliknya, senyum di wajahnya menjadi jauh lebih lembut dan lebih cantik. Saat dia menatap Lindong, jelas ada emosi lembut di matanya. Bahkan, sangat sulit untuk menghubungkannya dengan wanita itu, yang pernah berdiri dengan percaya diri di depan banyak ahli dari Chaotic Dimensi, sebelum dia berhasil meyakinkan mereka semua. "Itu benar, oh iya, bagaimana dengan Sin King, kamu tidak menggertaknya kan?" Tang Xinlian tiba-tiba teringat Sin King, yang telah menemani Lindong ke daerah iblis saat itu sebelum dia bertanya. Lindong menggelengkan kepalanya tanpa daya, sebelum dia menjelaskan apa yang terjadi pada suku Ekor 9. "Aku tidak pernah menyangka, gadis itu akan bertemu secara kebetulan. Kemungkinan dia akan sangat luar biasa setelah dia meninggalkan pengasingannya," Tang Xinlian berkata dengan agak terkejut. Lindong tersenyum dan mengangguk. Dia baru saja akan berbicara, ketika fluktuasi spasial sekali lagi muncul di aula. Setelah itu, Master Spasial, Master Api, Ying Huan, dan yang lainnya muncul dalam sekejap. "Kita sudah mengatur semua formasi teleportasi." Master Spasial tersenyum pada mereka berdua dan berkata, "Hehehe, kami telah menyusahkan kalian semua." Tang Xinlian buru-buru menjawab. Ying Huan duduk dengan elegan di kursinya. Tangannya yang lembut memegang cangkir. Setelah hening sejenak, dia menggunakan mata birunya yang dingin untuk menatap Lindong, sebelum dia berkata, "Kami akan membuka benteng ancestral besok," ucap Ying Huan. Tiba-tiba, Lindong merasakan bahwa suasana di dalam aula besar telah menjadi sunyi. Ketika dia sekali lagi melihat senyum tipis di wajah Ying Huan, meskipun dia merasa tertahan di dalam hatinya, pada akhirnya, dia menganggukkan kepalanya dengan lembut. Keesokan harinya, di dalam Flame Divine Hall, beberapa sosok berdiri di udara. Sementara itu, di sekitar mereka ada banyak ahli yang menatap mereka dari jauh.
Selain itu, mereka semua memiliki ekspresi gembira di mata mereka, yang tidak bisa disembunyikan. Itu sudah jelas, melalui cara-cara tertentu, mereka mengetahui bahwa hari ini adalah hari di mana 6 Master kuno akan bergabung untuk membuka benteng ancestral, tempat yang ditinggalkan oleh Tuan Leluhur simbol yang legendaris. Ada desas-desus bahwa jika seseorang berlatih di dalam benteng leluhur, seseorang akan memiliki peluang yang jauh lebih tinggi untuk membuat terobosan. Ini khususnya untuk para ahli tahap samsara. Bahkan, mereka dapat memanfaatkannya untuk mengambil langkah maju yang paling penting, dan maju ke tahap reinkarnasi. Kemampuan yang menakutkan ini menyebabkan banyak orang menjadi iri. Bahkan, kemungkinan hanya seorang tokoh legendaris seperti Tuan Simbol Leluhur sajalah yang bisa meninggalkan benda ilahi seperti itu. Ying Huan dan 5 lainnya berdiri diam di langit. Meskipun tidak ada keributan yang mengguncang bumi, semua orang bisa merasakan ombak yang menakutkan, bergolak di bawah pada bagian luar yang tenang. Lindong berdiri agak jauh dari mereka. Di belakangnya, King Zi, King Tan, Mo Luo, dan Tang Xinlian, juga melihat ke arah yang sama. Mari kita mulai. Ying Huan melirik mereka berlima, sebelum dia berkata dengan lembut. Master Kegelapan dan 4 orang lainnya saling bertukar pandang setelah mendengar ini. Kemudian, emosi yang rumit melintas di mata mereka, sebelum mereka mengangguk dengan lembut. Yan, ucap Ying Huan. Ying Huan memberi isyarat dengan tangannya, sebelum cahaya hangat keluar dari dalam tubuh Lindong. Akhirnya, itu berubah menjadi batu leluhur dan melayang di udara. Setelah itu, tubuh Yan juga muncul di luar batu leluhur. Apakah kamu benar-benar ingin membuka benteng leluhur? Yan melirik Ying Huan. Kemudian, dia ragu-ragu sejenak sebelum dia bertanya. Pada saat seperti ini, apakah kamu masih berpikir bahwa aku sedang bercanda? Ying Huan bertanya balik dengan samar. Yan tertawa getir sebelum dia mengangguk tanpa daya. Kemudian, tubuhnya bergerak sebelum dia meluncur ke batu leluhur. Setelah itu, batu leluhur mendarat di telapak tangan Ying Huan. Ying Huan bermain-main dengan batu leluhur yang hangat di tangannya. Kemudian, kilatan melintas di mata biru cantiknya, sebelum dia memiringkan kepalanya, dan tersenyum pada Lindong yang berada agak jauh. Ketika Lindong melihat senyumnya, dia tidak merasakan sukacita sedikit pun. Alih-alih, dia merasa bahwa sensasi tidak enak di dalam hatinya telah meningkat. Ketika dia menyadari hal ini, dia segera bergegas maju, sebelum dia muncul di samping Ying Huan. Meraih pergelangan tangannya, lalu dia bertanya, bisakah kita berhenti sekarang? Aku bisa berlatih sendiri, ucap Lindong. Ying Huan menundukkan matanya yang cantik dan menjawab, benteng leluhur adalah harta yang ditinggalkan oleh guru untuk membantu kami melawan Yimo. Itu mampu meningkatkan kekuatan tempur pasukan kita. Karena itu, aku tidak membuka benteng ancestral hanya untuk kamu. Itu juga demi memenangkan Perang Dunia Kedua, jawab Ying Huan. Lindong mengertakkan giginya dengan lembut. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja, ucap Ying Huan sambil tersenyum. Kemudian, dia mengulurkan lengannya yang halus sebelum dengan lembut memeluk Lindong. Setelah itu, dia mengayunkan lengannya, sebelum batu leluhur di tangannya melesat ke depan. Mari kita mulai, ucap Ying Huan. Cahaya terang dan intens tiba-tiba meletus dari dalam batu leluhur. Setelah itu, sinar cahaya itu terjalin di langit sebelum mereka tampaknya membentuk formasi besar. Sekarang giliranmu, sekarang. Suara yang dipancarkan dari dalam batu leluhur. Api, teriak Master Api. Flame Master adalah yang pertama bertindak. Dengan ekspresi serius di wajahnya, dia menginjakan kakinya dengan lembut. Segera, api yang mengerikan menyapu keluar dari dalam tubuhnya. Selain itu, api ini semuanya terbuat dari Yuan Power, dan mereka sangat panas. Bahkan, mereka dipenuhi dengan kekuatan simbol leluhur yang berkobar. Flame Master mengayunkan lengan bajunya, sebelum api Yuan Power yang menakutkan segera menyerbu ke dalam formasi besar itu. Segera, mereka menyebabkan formasi menjadi semakin kokoh. Spasial, teriak Master Spasial. Teriakan nyaring terdengar dari dalam tempat ini, sebelum Yuan Power perak muncul secara terbata-bata, lalu dilanjutkan oleh Master-Master lainnya secara berurutan. Kegelapan, teriak Master Kegelapan. Kekacauan, teriak Master Kekacauan. Petir, teriak Master Petir. 3 energi lain yang sama menakutkannya melesat ke depan. Akhirnya mereka terjalin satu sama lain. Bahkan, karena energi yang menakutkan itu, bahkan dunia mulai bergetar. 5 aliran energi yang menakutkan mengalir ke formasi cahaya itu. Setelah itu, cahaya yang terang dan cemerlang muncul dari dalam formasi. Sementara itu, samar-samar orang bisa melihat benteng kuno yang terletak di dalam cahaya itu. Setelah mereka melakukan bagian mereka, Master Api dan 4 lainnya menoleh dan melihat Ying Huan.
Setelah itu, Ying Huan mengertakkan giginya dengan lembut, sebelum simbol es kuno muncul di tangannya. Tepat, mata biru awalnya yang sedingin es, kini menjadi jauh lebih dingin. Es! Teriak Ying Huan. Sebuah suara yang tampaknya mampu membekukan udara itu sendiri, telah meninggalkan bibir Ying Huan. Segera, dia melambaikan tangannya, sebelum aura dingin mulai menyebar ke segala arah. Kemudian, mereka benar-benar berubah menjadi es Phoenix besar, sebelum mengepakkan sayapnya dan melonjak. Akhirnya, Phoenix itu masuk ke dalam formasi. Setelah es Phoenix besar itu masuk ke dalam formasi, 5 aliran energi yang semula hadir dalam formasi, terpaksa mundur beberapa langkah. Namun, segera setelah itu, ketika mereka berenam memanipulasi energi masing-masing, 6 aliran energi yang menakutkan mulai bergabung. Akhirnya, mereka berasimilasi sepenuhnya dengan formasi itu sendiri. Bergemuruh, tepat setelah 6 aliran energi bergabung, formasi besar itu mulai bergetar hebat. Setelah itu, cahaya terang meletus sebelum benteng kuno yang buram mulai terlihat semakin jelas. Ying Huan dan 5 orang lainnya terus menyalurkan energi menakutkan mereka. Ini secara langsung menyebabkan Yuan Power di sekitarnya bergolak dan mendidih dengan liar. Bentuk, tiba-tiba, mata dari kelompok Ying Huan mengeras. Setelah itu, mereka semua membentuk segel misterius dengan tangan mereka, sebelum riak aneh mulai menyebar. Bas. Setelah riak itu ditransmisikan ke dalam formasi besar, formasi mulai bergetar hebat. Setelah cahaya terang secara bertahap tersebar, kabut putih mulai naik. Setelah itu, benteng kuno besar benar-benar muncul di atas formasi entah dari mana. Benteng kuno itu tampak relatif tua dan tidak tampak seperti tempat yang mewah. Lingkungan benteng juga ditutupi dengan simbol misterius dan tidak jelas. Sementara itu, fluktuasi misterius dan tidak jelas yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata mulai menyebar. Samar-samar, sepertinya musik ilahi sedang diputar juga. Apakah ini benteng leluhur? Ucap penonton. Banyak individu menatap benteng kuno ini, yang telah muncul dalam formasi dengan panas liar di mata mereka. Apakah ini objek yang ditinggalkan oleh tuan leluhur simbol yang legendaris itu? Saat ini, ada penghalang cahaya di luar benteng, dan membentuk rintangan alami yang mencegah siapapun masuk, itu sudah jelas, tidak semua orang bisa masuk ke tempat seperti ini. Benteng Ancestral. Lindong mengangkat kepalanya untuk menatap benteng kuno itu. Segera setelah itu, dia berbalik untuk melihat Ying Huan, yang berdiri di depannya. Setelah itu, dia dengan cepat melangkah maju dan bertanya dengan penuh perhatian. "Apakah kamu baik-baik saja?" tanya Lindong. Saat ini, Ying Huan memiliki ekspresi yang agak pucat di wajahnya yang cantik. Dia menghadap Lindong sebelum dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Setelah itu, dia dengan diam-diam menyimpan tangan kecilnya yang halus di dalam lengan bajunya, sebelum dia berkata, "Mari kita pergi bersama," ucap Ying Huan. Setelah dia mengucapkan kata-kata itu, dia langsung menuju ke benteng leluhur. Ketika Lindong melihat ini, dia ragu-ragu sejenak sebelum dia dengan cepat mengikutinya di belakang. Ketika Ying Huan mendekati benteng, simbol es di tangannya melintas 2 kali. Segera, penghalang cahaya di luar formasi perlahan-lahan robek. Setelah itu, tubuh Ying Huan bergerak sebelum dia berlari masuk. Lindong dengan cepat mengikutinya. Kakinya baru saja mendarat di benteng leluhur, ketika ia menyadari bahwa tubuhnya menjadi jauh lebih berat. Dia mengangkat kepalanya dengan terkejut, hanya untuk menyadari bahwa ada banyak hujan kecil yang jatuh di dalam benteng ancestral. Terlebih lagi, sepertinya tetesan hujan ini mampu mengapung karena mereka tidak mendarat di tanah. Ketika Lindong mengulurkan tangannya untuk menyentuh salah satu dari mereka, hatinya tiba-tiba bergetar, ini karena dia menyadari bahwa ada fluktuasi reinkarnasi yang tersembunyi di dalam tetesan hujan ini. Sungguh ciptaan yang menakutkan, gumam Lindong. Lindong benar-benar bingung. Tidak heran kalau benteng ancestral dapat sangat meningkatkan peluang seseorang agar dapat membuat terobosan sukses ke tahap reinkarnasi. Ternyata sebenarnya ada misteri seperti itu di sini. Ini hanya bagian luar benteng ancestral. Ying Huan berkata dengan lembut. Namun, langkah kakinya tidak berhenti saat dia langsung menuju bagian terdalam dari benteng leluhur. Lindong dengan cepat mengikuti di belakangnya. Keduanya melintasi banyak halaman sebelum akhirnya tiba di bagian terdalam benteng ancestral. Saat ini, alun-alun dipenuhi dengan pohon-pohon hijau yang subur. Selain itu, pohon-pohon ini semuanya memancarkan riak reinkarnasi yang kuat. Ini menyebabkan Lindong menjadi bingung. Ini memang item yang ditinggalkan oleh Tuan Lambang Simbol. Lindong mengamati tempat itu. Akhirnya, dia memusatkan perhatiannya di tengah lapangan batu. Di tempat itu, dia melihat patung batu. Sementara itu, patung batu itu berpegangan pada tongkat kayu.
Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Lindong tidak dapat melihat wajahnya. Bahkan, dia merasa seperti ada cahaya misterius yang tak tertandingi melonjak di wajah itu, yang mencegah siapapun untuk menyelidikinya. Sementara Lindong menatap patung batu misterius itu, dia tiba-tiba menyadari bahwa 3 simbol ancestral dalam tubuhnya memancarkan suara berdengung. Bahkan, itu adalah suara hormat. Ini menyebabkan guncangan di dalam hatinya meningkat. Selain Tuan Lambang Simbol, siapa lagi di dunia ini yang bisa membuat simbol leluhur mengungkapkan emosi seperti itu, pikir Lindong. Apakah itu Tuan Leluhur Simbol? Lindong bertanya dengan hati-hati. Ying Huan mengangguk dengan lembut. Setelah itu, dia berjalan ke depan patung batu, sebelum dia berlutut dengan lembut. Setelah melihat ini, Lindong juga berlutut di sampingnya. Mengabaikan kekuatan leluhur simbol, hanya keinginan yang terakhir untuk melindungi dunia ini, sudah cukup untuk membuat Lindong berlutut dan menghormatinya dengan tulus. Guru, ucap Ying Huan saat memandangi patung batu itu, sebelum kesedihan dan kerinduan muncul di matanya. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya bersujud 3 kali di depan patung batu itu, sebelum dia akhirnya berdiri. Ada tempat latihan yang dibuat oleh guru di dalam patung batu ini. Aku akan mengirim kamu ke dalam sana. Selain itu, jika kamu tidak berhasil membuat istana ilahi, kamu tidak akan dapat melarikan diri, ucap Ying Huan. Hah? Lindong tertegun, lalu dia tertawa getir. Bukankah ini terlalu kejam, ucap Lindong. Itu bukan sebuah prestasi yang berarti untuk membentuk istana ilahi. Jika tidak, Ice Master tidak akan menjadi satu-satunya di antara 8 master kuno yang mampu melakukannya. Mengapa kamu meragukan dirimu sendiri? Ying Huan menggunakan matanya yang biru dan dingin untuk menatap Lindong sebelum dia bertanya. Lindong menarik napas dalam-dalam dan mengangguk perlahan-lahan. Kemudian dia mengulurkan tangannya, sebelum dia menarik Ying Huan ke pelukannya. Akhirnya, dia dengan lembut berkata, "Kamu tenang saja. Seperti yang aku katakan, aku pasti akan melampaui dia," ucap Lindong. Ying Huan dengan lembut menyandarkan kepalanya di bahunya sebelum berkata, "Tempat latihan di dalam patung batu memiliki rasio waktu 1:10. Sebelumnya, kekuatan kamu telah melonjak terlalu cepat. Kamu dapat mengambil kesempatan ini untuk menstabilkan kekuatan kamu," ucap Ying Huan. Lindong mengangguk, Tuan Simbol Leluhur benar-benar luar biasa. Bahkan, dia bisa melakukan sesuatu yang sulit dipercaya seperti mendistorsi aliran waktu, pikir Lindong. "Masuklah," ucap Ying Huan. Ying Huan mengayunkan tangannya dengan lembut, sebelum patung batu itu mulai menggeliat. Setelah itu, lingkaran cahaya muncul. Sementara itu, sepertinya ada kekosongan tak berujung dalam lingkaran cahaya itu. Ketika Lindong melihat ini, dia mengangguk dengan sungguh-sungguh. Tanpa basa-basi lagi, dia berjalan maju. Setelah itu, dia memasuki lingkaran cahaya di depan mata Ying Huan. Berdengung, lingkaran cahaya itu bergetar sebelum menghilang secara diam-diam. Ketika Ying Huan melihat pemandangan ini, dia menarik napas dalam-dalam. Selanjutnya, dia mengulurkan tangan kecilnya dari bawah lengan bajunya. Saat dia melihat tangan kanannya yang mulai berubah, sebuah emosi yang rumit melintas di matanya yang cantik. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.